Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Maria Retno Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuburaya dari SD Harapan Bangsa Kalimantan Barat. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Miss Luciana Lisa. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SD Harapan Bangsa Kalimantan Barat. Selamat pagi Miss Lucy. Selamat pagi Bu Maria. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Miss Lucy? Hari ini puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan ya Miss Lucy ya. Hari ini Miss Lucy kita akan mengadakan percakapan singkat observasi ya Miss Lucy ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Miss Lucy lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Jadi Miss Lucy, tujuan dilakukan observasi atau supervisi di sini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan Miss Lucy nantinya di kelas. Dan mengapa hari ini dilakukan percakapan pra-observasi? Hal ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya Miss Lucy melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid SD Harapan Bangsa. Begitu ya Miss ya? Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Miss Lucy ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Miss Lucy capai? Di sini tujuan pembelajaran ini dilakukan supaya setiap siswa dapat menemukan informasi dalam teks dengan baik dan dapat menuliskan informasi dari teks berdasarkan ide pokok yang benar dan dapat menyajikannya di dalam bentuk peta pikiran. Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang Miss Lucy ingin capai yaitu siswa dapat menentukan atau menemukan informasi di dalam teks, kemudian menuliskan dan menyajikannya dalam bentuk peta pikirannya. Dan bagaimana Miss Lucy dengan area pengembangan yang akan dicapai? Kalau area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, contohnya pengetahuan, siswa dapat menemukan informasi dan menggali informasi dalam teks. Dan untuk keterampilannya, siswa dapat menulis informasi dalam teks dan menyajikannya dalam peta pikiran serta mempresentasikan hasil mereka. Oke, baik. Jadi Miss Lucy ada dua area pengembangannya ya Miss Lucy ya, yaitu dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid. Baik. Lalu Miss Lucy, saya ingin mendengar bagaimana Miss Lucy merancang pembelajaran di kelas, mungkin dari segi strategi, kemudian model dan metode dari pembelajaran tersebut. Untuk strateginya, saya mendesain pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran sosial dan emosional dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar murid. Contohnya visual, auditori, dan kinestetik. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau biasanya PBL-nya. Untuk metode, saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan untuk anak-anak.
Baik, Miss Lucy. Jadi untuk rancangan pembelajaran dari strateginya, Miss Lucy menggunakan mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya ya, kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian untuk model belajarnya, Miss Lucy akan menggunakan model PBL, yaitu berbasis masalah, kemudian dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya, seperti itu ya Miss Lucy. Baik Miss Lucy, bagaimana dengan media pembelajarannya Miss Lucy? Kalau dalam pembelajaran saya menggunakan media video pembelajaran, beragam teks informasi, dan LKPD serta laptop yang digunakan. Oh iya, oke. Jadi kira-kira kapan nih Miss Lucy akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Di hari apa? Mungkin di kelas berapa dan di jam keberapa? Untuk ini bisa dilakukan di hari Selasa jam ke-6 dan ke-7 di kelas 4. Kelas 4 ya. Baik, jadi nanti di hari tersebut saya akan datang ke kelas Miss Lucy ya. Iya, silakan. Ya, saya akan melakukan supervisi, di mana nanti saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Miss Lucy. Kemudian nanti setelah saya melakukan observasi dan Miss Lucy selesai melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik Miss Lucy, sebelum kita akhiri percakapan kita kira-kira apa yang Miss Lucy dapatkan dari percakapan kita hari ini? Terima kasih untuk Bu Maria yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk kelas saya diobservasi. Baik. Terima kasih kembali Miss Lucy. Jadi demikian percakapan pra observasi kita hari ini ya. Semoga lancar nanti pada saat observasinya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya, masih ingat nggak dengan materi yang pernah disampaikan sebelumnya? Nah, kita belajar apa? Ya, kita belajar mencari kata-kata sulit dalam teks. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Kita sudah membaca teks dan kita mencari arti kata sulit di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI secara online. Nah, sebelumnya Miss Lucy akan sampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Siswa dapat menemukan informasi dalam teks dengan baik. Terus dapat menuliskan informasi dari teks berdasarkan ide pokok serta menyajikan informasi tersebut dalam peta pikiran. Nah, sebelum kita mulai, kita mau melemaskan badan kita dulu ya. Kita angkat tangan kita, goyangkan jarinya, ya, dan kita putarkan tangan kita. Kita boleh goyang ke kiri, ke kanan, lemeskan badan kita. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Kita akan melihat konsentrasi kita, fokus kita sampai kemana. Oke? Nah, sudah siap? Nah, clue-nya adalah bumi itu bulat. Jika 9 itu 1, 8 itu 2, 7 itu 0,
dan 6 itu 1, maka 5 itu 0. Ada yang bisa melanjutkan? Ayo. Ya, benar. Benar sekali. Ya. Ada lagi? No. 5 itu 0. Ya. Oke, nggak apa-apa, tidak masalah. Lanjut lagi. Ayo, konsentrasi, lebih fokus lagi. Sudah? Oke, cukup untuk ice breaking hari ini ya. Baik, anak-anak, kita pertama akan memasuki materi yang menemukan informasi dari teks ya. Dimana salah satu cara menggali informasi ya tentunya kita harus membaca ya, membaca dengan saksama. Ya, kita harus membaca dengan cermat. Nah, supaya dengan membaca kita dapat memperkaya ilmu kita, supaya banyak pengetahuan yang di luar sana yang dapat kita dapatkan, yang ya supaya kita tahu lebih luas lagi dengan membaca. Nah, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, sebaiknya kita harus memperhatikan hal-hal seperti yang ditampilkan di sini ya. Yang pertama yaitu membaca judul teks. Membaca judul teks di mana supaya kita tahu mendapatkan gambaran, karena judul kalau kita di mana judul itu supaya kita ada gambarannya. Oh, teks apa yang akan kita baca. Baik, yang kedua, membaca keseluruhan isi teks dengan saksama. Dan yang ketiga, kita mencatat hal-hal yang penting. Baik, ini kita akan melihat contohnya sebelum dan sesudah kita membaca. Nah, informasi yang sudah kita ketahui tentang suku bangsa Indonesia, yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Yang kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, baik anak-anak, kita sudah mendengar dari video yang Miss tampilkan mengenai suku bangsa Indonesia. Oke? Nah, setelah membaca kita mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang baru yang kita ketahui. Seperti contoh yang Miss tampilkan di depan, ya. Informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa Indonesia dan informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Seperti yang kita lihat, yang sebelum kita sudah mengetahui Indonesia memiliki keanekaragaman suku, tetapi kita tidak tahu keragaman suku itu ada berapa banyak macam. Nah, kita baru ketahui setelah membaca. Ternyata Indonesia memiliki 1330 suku bangsa. Kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya ini kita tahu semuanya. Ya, pengetahuan yang mungkin tiap hari kita terima. Ya, mungkin dari kelas 1 kita sudah tahu Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ketika kita setelah membaca kita baru tahu, oh ya, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Siapa yang sudah tahu? Ya, mungkin kalian setelah membaca baru mengetahuinya. Dan yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi kita nggak tahu, ya, informasi yang mungkin kita dapat, ternyata jumlah suku Nias itu paling sedikit. Ya, jumlah suku penduduk Nias itu paling sedikit di Indonesia. Ada yang tahu? Mungkin kalau kalian tidak membaca, kalian tidak mengetahuinya.
Maka dari itu, perbanyaklah membaca, menggali informasi, supaya kita mengetahui pengetahuan di luar sana yang lebih luas lagi. Nah, Baik, kita akan menuliskan informasi dari teks berdasarkan ide pokok dengan benar. Nah, perlu kita ketahui suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tentunya, untuk mendapatkan informasi tersebut kita perlu memahami isi teks dengan baik dan saksama. Salah satu cara memahami isi teks, tentunya kita harus menemukan atau menentukan ide atau gagasan pokok dalam sebuah teks tersebut. Masih ingat ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan sebuah paragraf, di mana kita mengetahui ide dari sebuah bacaan tersebut, sehingga kita dapat mengembangkannya dan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, sekarang anak-anak akan membuat atau berdiskusi kelompok. Miss akan membagikan 3 kelompok. Yang pertama, kinestetik, visual, dan auditori. Nah, kalau untuk kinestetik, Miss akan memberikan teks dan lalu kalian gunting dan menempelkannya di flip chart. Oke? Dan untuk yang auditori, Miss akan memberikan rekaman teks bacaan. Oke? Sedangkan yang visual, Miss akan memberikan laptop dan di mana di situ akan menampilkan teks, kalian bisa melihatnya. Baik. Oke, terima kasih buat setiap kelompok yang sudah menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, bosan? Nah, kalian bisa memberikan saran atau kritik ya, bisa kalian tuliskan di sticky note. Nah, yang nanti akan kalian tempelkan di depan. Oke, anak-anak? Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nah, Miss harap kalian tetap semangat dan rajin membaca, literasi dan lainnya supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. halo Bapak Ibu guru hebat, masih bersama saya Maria Retno Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Harapan Bangsa Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Dan saya masih ditemani oleh Miss Luciana Lisa. Beliau adalah guru bahasa Indonesia SD Harapan Bangsa Kalimantan Barat. Dan beliau adalah guru yang kelasnya diobservasi pada proses pembelajaran. Dan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, selamat siang Miss Lucy. Siang, Bu Maria. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, Miss Lucy. Jadi kita bertemu lagi ya setelah observasi dalam percakapan observasi kali ini. Nah, Miss Lucy, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan Miss Lucy. Dan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Miss Lucy laksanakan atau lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Miss Lucy, bagaimana perasaannya Miss Lucy
setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas terkait dengan kegiatan observasi? Oke, pertama-tama pastinya merasa takut ya, serta kaki tangan dingin. Tapi senang juga karena proses pembelajaran yang saya lakukan bisa dievaluasi dan semoga ini menjadi panduan saya dalam mengajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, baik Miss Lucy, dari proses pembelajaran yang diobservasi tadi bisa diceritakan kembali nggak Miss Lucy area pengembangan kompetensi apa yang Miss Lucy lakukan dan seperti apa tahapan-tahapannya? Untuk area pengembangan kompetensi ada 2, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan, ya anak-anak menemukan dan menggali informasi dari teks. Sedangkan area keterampilan menulis dan menyajikan informasi yang terdapat dalam teks dengan membuat peta pikiran. Kemudian untuk tahapannya, saya menyusun bahan ajar yang sesuai kebutuhan siswa, termasuk di dalam LKPD. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Oke. Baik Miss Lucy, jadi area pengembangannya berkaitan dengan area pengetahuan dan keterampilan ya, dan juga untuk tahapannya Miss Lucy juga sudah menyusun bahan ajar ya, dan termasuk di dalamnya LKPD ya, dan beberapa media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Baik Miss Lucy, kira-kira sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan kompetensi yang Miss Lucy lakukan di kelas pembelajaran? Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kekurangan. Kalau boleh tahu kendala atau kekurangan ataupun hambatan yang Miss Lucy temui pada proses pembelajarannya apa? Kekurangan atau hambatan yang terjadi yang mungkin dialami oleh guru-guru lainnya juga ya. Masih ada beberapa siswa yang masih tidak mau terlibat dalam diskusi atau kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam arti di sini siswa kurang aktif. Baik, jadi kendalanya yang Miss Lucy lihat atau temukan ada beberapa siswa tidak mau terlibat ya. Artinya mereka kurang aktif ya Miss Lucy ya. Baik Miss Lucy, terkait dengan kendala ini apa yang kira-kira Miss Lucy lakukan untuk membuat murid-murid itu semuanya bisa aktif dan berpartisipasi Miss Lucy? Saya akan menggunakan metode yang lebih interaktif dan melakukan pendekatan dengan menanyakan kesulitan anak-anak sehingga saya bisa meminimalisirkan kendala siswa yang kurang aktif tadi. Oke, baik. Jadi Miss Lucy akan melakukan pendekatan ya Miss Lucy dan menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak sehingga ini bisa meminimalisir ya kendala siswa yang kurang aktif tadi ya Miss Lucy. Baik Miss Lucy, kira-kira kapan Miss Lucy akan melaksanakan solusi ya atau jalan keluar yang Miss Lucy kemukakan tadi? Secepatnya mungkin pada proses pembelajaran berikutnya. Oh baik Miss Lucy, secepatnya ya. Baik, semoga pembelajarannya ataupun solusi yang akan diterapkan Miss Lucy segera terrealisasi dengan baik ya. Baik Miss Lucy, kita sudah berada di sesi akhir ya. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut Miss Lucy dapat terlaksana dan terrealisasi dengan baik sehingga proses pembelajaran ke depannya semakin lebih baik. Dan saya nih nanti penasaran nih dengan seperti apa kelanjutannya nanti di proses-proses pembelajarannya Miss Lucy. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi ya Miss Lucy dalam observasi-observasi yang lainnya, dan mungkin kita bisa saling bertukar pikiran juga.
Baik, terima kasih Miss Lucy. Terima kasih juga. Demikian percakapan pasca observasi yang dilakukan dari CGP bersama dengan rekan sejawat. Terima kasih dan sudah menyaksikan.